I thank you for all the things of this day. The sunshine, the moonshine, they shine on my path. In the evening, I thank you for the love that I have. The blessing is so amazing, it covers my heart. In the evening, I thank you for everything that I have. Lurus ke seberang naik rakit, membawa barang melimpah ke desa sebelah. Yesus menyembuhkan orang sakit. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, ada di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilam." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada orang yang telah disembuhkannya. Ia mengatakan, "Kamu telah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk." Kita pun telah disembuhkan oleh Yesus dari dosa-dosa kita. Kita telah dibersihkan dari dosa-dosa kita ketika kita dibaptis. Kita telah dikaruniai Roh Kudus. Kita telah dikuatkan rohani kita melalui pencurahan Roh Kudus yang kita terima dalam baptisan, yang kita terima dalam krisma.
Maka moga-moga kita dengan bekal yang diberikan oleh Allah itu, kita berjuang berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk, yang lebih parah kepada kehidupan rohani kita. Kita telah menerima kasih karunia Allah, kita telah disembuhkan oleh Allah. Semoga kita berjuang berusaha mendengarkan amanat dan sabda Yesus, jangan berbuat dosa lagi, karena itu akan membuat kita terhambat untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Kita dipanggil untuk mendapat kesembuhan dari Yesus, dan kita diajak supaya kita senantiasa bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Berkatalah Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. The sunshine, the moonshine, they shine on my path. In the evening, I thank you for the love